Wah Fairy Tales. Semua orang telah mendengar kisah Rapunzel, putri berambut emas. Tapi pernahkah kau memikirkan masa lalu penyihir Gothel, ibu angkat yang menahan Rapunzel selama bertahun-tahun? Apa sesungguhnya yang membuat dia berubah? Dahulu kala di sebuah kota kecil ada seorang penyihir muda bernama Gothel. Dia sangat cantik dan ceria dengan rambut merahnya. Dia memiliki sahabat bernama Donna yang juga seorang penyihir. Persahabatan mereka begitu erat sehingga Gothel menceritakan segalanya pada Donna. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa mereka adalah penyihir. Aku akan menggunakan rambut ini untuk menemukan obat baru untuk membantu semua orang. Gothel suka menanam bunga. Dia bisa membuat mawar dari emas yang merupakan satu-satunya di dunia. Di kota ada seorang pria bernama Nolan. Dia tidak hanya tampan dan kaya, tapi juga dapat bermain gitar dengan indah. Nolan adalah impian banyak wanita. Namun, tidak peduli betapa cantiknya mereka, Nolan tidak mempedulikan mereka. Kecantikan tidak akan bertahan lama. Aku hanya ingin jatuh cinta dengan gadis yang baik hati. Namun saat melihat Gothel untuk pertama kalinya, Nolan menjadi mabuk kepayang. Sementara itu, setelah meminum ramuan ajaibnya, setiap pasien Gothel segera sembuh. Terkadang orang-orang melihat Gothel menengadah. Saat itu dia membaca mantra untuk berdoa agar hujan segera turun dan mengatasi kekeringan. Betapa cantiknya Gothel. Apakah dia yang selalu membawa hal-hal baik kemanapun dia pergi? Benar, sungguh peri keberuntungan di kota ini. Karena Nolan sangat mengagumi Gothel, dia menemukan kesempatan untuk mengenalnya. Hai, senang sekali bisa membantumu. Ya, aku Nolan, penggemar beratmu. Terima kasih Nolan, kau juga sangat populer di kota ini. Aku Gothel, senang bertemu denganmu. Terima kasih sudah mampir. Sejak saat itu, Nolan mulai mengejar Gothel. Setiap hari dia datang untuk membantunya melakukan pekerjaan sehari-hari. Lambat laun mereka pun saling jatuh cinta. Gothel pun tidak menyembunyikan apapun dari Nolan. Jadi, kau penyihir? Shh. Ini rahasia. Orang-orang sangat membenci penyihir. Jangan khawatir, aku berjanji untuk tidak memberitahu apapun kepada penduduk kota. Aku percaya padamu. Gothel menceritakan kisah itu kepada sahabatnya, Donna. Namun Gothel tidak tahu jika sebenarnya Donna juga menyukai Nolan. Melihat Gothel dan Nolan dekat, dia sangat cemburu, sehingga dia ingin menyakiti Gothel dengan segala cara. Aku tidak akan pernah membiarkanmu bahagia. Tidak ada yang bisa memiliki hal-hal yang tidak kumiliki. Donna menyebarkan desas-desus ke seluruh kota bahwa Gothel adalah penyihir hitam. Tapi tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Gothel seorang penyihir. Sungguh konyol. Omong kosong, penyihir hanya melakukan hal-hal buruk. Sementara dia selalu membawa hal-hal baik ke kota ini. Tidak ada yang percaya padaku. Tunggu dan lihat apa yang bisa kulakukan. Keesokan harinya, seluruh kota terkejut menemukan bahwa ladang mereka telah dihancurkan oleh seseorang yang menggunakan racun. Pelakunya juga menggunakan aromaterapi untuk menarik serigala liar untuk menangkap ternak penduduk desa. Selain itu, banyak perampokan dan perusakan terjadi di malam hari yang membuat orang-orang sangat marah dan kebingungan. Hari itu saat Gothel pergi mencari ramuan, Donna diam-diam menyebarkan barang curian ke sekitar rumahnya. Penduduk desa dengan cepat menemukan barang-barang curian yang berserakan di jalan dan mereka membawa semuanya ke rumah Gothel. Ini bajuku yang dicuri tadi malam. Kudaku yang hilang kemarin ternyata ada di sini. Dan ini perhiasanku yang dicuri. Penduduk desa menyebarkan berita dan berkumpul di sekitar rumah Gothel dengan cepat. Semua barang kita ada di sini. Sungguh tidak disangka. Rupanya pelakunya adalah Gothel. Oh, aku tidak percaya. Kita akan segera tahu jika kita masuk ke dalam rumahnya. Benar, mari kita dobrak pintunya.
Orang-orang kemudian mendobrak pintu Gothel. Karena begitu kuatnya, pintu rumah Gothel pun terbuka. Kemudian bersama Donna mereka masuk dan menggeledah rumah. Mereka dengan cepat menemukan barang-barang curian yang dilemparkan ke dalam ruangan. Karena semua orang tidak memperhatikan, Donna diam-diam mengambil ramuan beracun untuk memfitnah Gothel. Hei, lihat apa yang kutemukan di sini. Ini adalah ramuan racun itu. Kita harus mencobanya untuk memastikan. Melihat bunga-bunga itu layu dan serigala berdatangan karena ramuan racun itu, penduduk kota pun mulai mempercayai desas-desus itu. Gothel, ternyata dia penyihir. Aku bahkan tidak percaya di balik wajah cantik dan suci itu. Ternyata dia adalah penjahat. Kalian lihat bukan? Aku sudah memperingatkan kalian sebelumnya, tapi tidak ada yang mempercayaiku hingga akhirnya semua ini terjadi. Penduduk desa gelisah, mereka sepenuhnya yakin bahwa Gothel adalah penyihir jahat. Ayo cepat, hancurkan rumah Gothel si penyihir. Karena penduduk desa sangat marah, rumah itu hancur lebur dalam sekejap. Bahkan ramuan berharga yang telah dibuat Gothel dengan susah payah pun hancur. Saat Gothel pulang, rumahnya telah menjadi puing. Dia juga sangat terkejut melihat betapa ganasnya orang-orang itu. Apa yang terjadi? Kenapa kalian menghancurkan rumahku seperti ini? Benar, kami baru saja menghancurkan rumah iblismu. Hai penyihir, pergi dari kota ini sekarang. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa aku penyihir? Aku sangat menyesal telah menyembunyikan identitas asliku. Tapi aku bersumpah bahwa aku tidak pernah menyakiti siapapun. Percayalah padaku. Kalian lihat, akhirnya dia mengakui semuanya sekarang. Sekarang, penyihir kejam itu kembali untuk membalas dendam pada kita. Ayo kita serang. Karena hasutan Donna, penduduk desa pun melemparkan batu ke arah Gothel. Gothel pun kesakitan. Tunggu, tolong, dengarkan aku. Di tengah kerumunan, Donna diam-diam mengeluarkan sebotol racun. Dia melemparkannya ke arah Gothel yang membuat Gothel kehilangan semua sihirnya untuk sementara. Karena Gothel sangat lemah, penduduk desa dengan mudah mengalahkannya. Donna yang sangat iri dengan rambut Gothel yang indah mulai menghasut penduduk desa lagi. Kalian tidak ada yang tahu bukan? Rambut merah penyihir itu adalah sumber kekuatannya. Jika rambut itu dipotong, dia akan kehilangan semua sihirnya. Mendengar apa yang dikatakan Gothel, koki kota pun memotong rambut Gothel yang indah. Rambut Gothel menjadi pendek dan keajaibannya pun hilang. Penduduk desa mengurung Gothel di gudang dan memerintahkan orang untuk mengawasinya. Sementara Nolan, dia sedang meninggalkan kota hari itu. Dia baru mengetahui kekasihnya dituduh sebagai penyihir dan dipenjarakan di sebuah gudang saat kembali. Nolan dengan cepat menemukan cara untuk menyelamatkan Gothel. Dia menyelinap ke gudang dan menggunakan obat bius untuk membuat penjaga tertidur. Nolan melepaskan tali yang mengikat Gothel. Setelah siuman dan menyadari bahwa rambutnya telah dipotong, Gothel sangat marah. Tapi dia sama sekali tidak mencurigai Donna. Sebaliknya, dia berpikir bahwa Nolan adalah orang yang mengungkapkan semua rahasianya kepada penduduk kota. Nolan, siapa lagi kalau bukan kau yang memberitahu orang-orang jika aku penyihir, bukan? Bagaimana kau bisa berada di sini dan pura-pura menyelamatkanku? Tidak, bukan aku. Tolong percayalah padaku, Gothel. Karena hatinya begitu hancur, Gothel tidak percaya lagi pada Nolan. Tapi walaupun dia sangat marah, dia hanya membuat Nolan pingsan. Rambut ajaibku. Aku mengutuk orang yang berani menghasut penduduk desa untuk memotong rambutku. Orang itu akan menjadi tua dan jelek seumur hidupnya. Tidak ada di bumi yang bisa mematahkan kutukanku ini. Kutukan Gothel sebelum dia menghilang menyebar jauh ke seluruh penjuru kota. Ada apa? Ya Tuhan, ada apa dengan kecantikanku? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Melihat Donna menjadi tua, penduduk kota pun menyadari bahwa dialah yang menghasut mereka dan harus menerima kutukan Gothel. Tapi sudah terlambat.
Gothel, aku bersumpah akan melakukan apapun untuk membalaskan dendamku padamu. Semua salahku, Gothel. Di mana kamu sekarang? Aku bersumpah akan mencarimu sampai mati. Aku bersumpah. Sejak saat itu, Gothel berubah menjadi penyihir jahat. Dia tinggal sendirian di sebuah rumah yang jauh, yang halamannya dikelilingi tembok tinggi. Dia pun memutuskan semua komunikasi dengan orang lain. Rambutnya tidak bisa tumbuh lagi. Gothel kemudian menjadi lebih tua, terisolasi dan sendirian. Sepanjang hari dia hanya berlatih menggunakan sihir, serta merawat tanaman bunganya, terutama mawar kuning. Gothel selalu menyimpan dendam pada orang-orang yang menempatkannya dalam situasi ini, terutama Nolan, karena dia masih berpikir bahwa Nolanlah yang mengungkapkan rahasianya. Suatu hari sepasang suami istri miskin pindah untuk tinggal di sebelah rumah Gothel. Mereka sangat bahagia karena sang istri sedang mengandung. Gothel menggunakan cermin ajaib bahwa di masa depan putri dari pasangan ini akan memiliki rambut emas. Rambutnya sama ajaibnya dengan rambut lamaku. Jika aku bisa mendapatkannya, aku akan bisa membuat ramuan untuk menumbuhkan kembali rambutku seperti dulu dan membuatku awet muda. Akhirnya terungkap sudah masa lalu Gothel. Akankah ada akhir yang bahagia untuk Gothel? Dapatkah dia menemukan dirinya sekali lagi? Nantikan sequel Rapunzel selanjutnya bersama Woa Fairy Tales.